Ya, udah kelompok 12, silakan disiapkan kelompok 12 ya. Izin share screen ya Pak. Jadi ya silakan. Ya, jadi besok Sabtu itu ketika ada yang tidak bisa presentasi ya sudah ya, saya nanti berikan materi tambahan saja gitu ya. Oke, ini kan untuk melengkapi supaya 14 pertemuan ya, karena memang diminta oleh kampus. Ya, tentang UKBI ya, uji kemahiran. Rafael, Gabriela, Audi, Rias Fadli, dan Muhammad Fikrul Islam. Oh ya, silakan. Oke, baik, saya mulai ya Pak. Ya, silakan. Selamat siang Bapak Dadi dan teman-teman. Ya, selamat siang. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan ada saya, Rafael Topilus, ada Gabriela Welly Mercia, ada Audi Aviari, ada Rias Fadli Abdullah, dan Muhammad Fikrul Islam, ingin mempresentasikan tentang materi uji kemahiran berbahasa Indonesia. Oke, selanjutnya. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Latar belakangnya, sejak dikelarkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa negara dalam pasal 36 UUD 1945, bahasa Indonesia hingga saat ini telah mengalami perkembangan sangat pesat. Seiring kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia di era global saat ini, peran Indonesia dalam pergaulan antar bangsa juga telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia. Sebagai contoh, di Australia bahasa Indonesia telah diangkat sebagai salah satu dari 4 bahasa Asia prioritas, seperti Cina, Indonesia, Jepang, dan Korea, yang perlu diajarkan di sekolah dasar dan menengah dengan sistem pendidikan di Australia. Bahkan menurut Kirkpatrick tahun 1995, di antara 4 bahasa itu, bahasa Indonesia direkomendasikan menjadi bahasa Asia pertama di Australia. Selanjutnya ada 1.2 tentang rumusan masalah. Yang pertama itu ada apakah yang dimaksud dengan UKBI. Yang kedua, mengapa UKBI memiliki peranan penting dalam kemampuan berbahasa Indonesia. Yang ketiga, ada bagaimana perkembangan UKBI di Indonesia dan mancanegara. Yang keempat, dalam perkembangan UKBI. Dan yang kelima, apa solusi untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan UKBI di Indonesia dan mancanegara. 1.3 tujuan masalahnya. Yang pertama adalah untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan UKBI. Yang kedua, menjelaskan peranan penting UKBI dalam kemampuan berbahasa Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan perkembangan UKBI di Indonesia dan mancanegara. Yang keempat, menjelaskan permasalahan yang timbul dalam perkembangan UKBI. Dan yang kelima, menjelaskan solusi untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan UKBI di Indonesia atau mancanegara. Selanjutnya, ada 1.4 tentang manfaat penulisan. Yang pertama, bagi para pembaca, ini dapat meningkatkan kesadaran pembaca tentang pentingnya UKBI atau uji kemahiran berbahasa Indonesia, dan dapat mendorong pembaca untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Perlunya sarana tes bahasa Indonesia yang standar. Yang kedua, bagi penulis, untuk menambah wawasan penulis mengenai perlunya instrumen evaluasi bahasa Indonesia yang kemudian dinamai dengan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Ya, sekarang masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu penjelasan UKBI atau uji kompetensi bahasa Indonesia. Uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI dirintis melalui berbagai peristiwa kebahasaan yang diperakasai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional. Gagasan awal terungkap dalam Kongres Bahasa Indonesia ke-4 pada tahun 1983. Selanjutnya dalam Kongres Bahasa Indonesia ke-5 pada tahun 1988, muncul pula gagasan tentang perlunya sarana tes bahasa Indonesia yang standar. Oleh karena itu, Pusat Bahasa mulai menyusun dan membakukan sebuah instrumen evaluasi bahasa Indonesia. Pada awal tahun 1990-an, instrumen evaluasi itu diwujudkan, kemudian dinamai dengan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI.
Sejak saat itu, UKBI dikembangkan untuk menjadi tes standar yang dirancang guna mengevaluasi kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia baik tulis maupun lisan. Dengan UKBI, seseorang dapat mengetahui mutu kemahirannya dalam berbahasa Indonesia tanpa mempertimbangkan di mana dan berapa lama ia telah belajar bahasa Indonesia. Sebagai tes bahasa untuk umum, UKBI terbuka bagi setiap penutur bahasa Indonesia, terutama yang berpendidikan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Dengan UKBI, instansi pemerintah dan swasta dapat mengetahui mutu karyawan atau calon karyawannya dalam berbahasa Indonesia. Demikian pula, perguruan tinggi dapat memanfaatkan UKBI dalam seleksi penerimaan mahasiswa. UKBI termasuk jenis tes kemahiran untuk tujuan umum sebagai yang mengacu pada situasi penggunaan bahasa pada masa yang akan datang dan akan dihadapi oleh peserta uji. Pembahasan yang kedua yaitu peranan penting UKBI dalam kemampuan berbahasa Indonesia. Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga merupakan identitas budaya suatu bangsa yang menandakan kekayaan bangsa tersebut. Maka sangat beruntung negara kita memiliki beraneka ragam bahasa daerah. Namun, tidak semua bahasa yang di Indonesia digunakan oleh seluruh warga negaranya. Penggunaan bahasa disesuaikan dengan daerah, umur, tingkat pendidikan, dan lainnya. Penggunaan bahasa oleh mahasiswa tentu berbeda dengan anak kecil, masyarakat yang tidak berpendidikan, elit politik, atau dengan para pengusaha. Di samping fungsi dari pendidikan elit politik dan para pengusaha, bahasa juga memiliki peranan penting dalam bidang politik. Contohnya saat masa penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia harus mempelajari bahasa Belanda. Ketika kekuasaan pindah ke tangan pemerintahan Jepang, masyarakat Indonesia dilarang menggunakan bahasa Belanda dan harus mempelajari bahasa Jepang. Bahkan di setiap sekolah, bahasa Jepang merupakan pelajaran yang wajib diajarkan. Tentunya ada alasan lain untuk dapat berkomunikasi dengan pribumi. Alasan yang paling kuat adalah budaya dan politik. Negara penjajah ingin mematikan kebudayaan Indonesia melalui bahasa dan menjadikannya negara persemakmuran mereka. Lalu untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya ada perkembangan UKBI di Indonesia dan mancanegara. Menurut Araligua, pada tahun 2013, saat ini Indonesia hanya memiliki sebuah tes bahasa terstandarisasi yang mampu mengukur kemahiran berbahasa Indonesia dengan baik, yaitu uji kemahiran berbahasa Indonesia atau disebut UKBI. Namun menurut Zania, pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa UKBI ini belum teruji dapat mengukur tingkat kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur asing. Karena soal-soal dalam UKBI lebih ditentukan untuk penutur asli bahasa Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah tes bahasa yang serupa yaitu UKBI. Namun lebih dispesifikkan untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia atau penutur asing. Selanjutnya. Lalu 2.4 adalah permasalahan yang timbul dalam perkembangan UKBI. Ada TOEFL, yaitu Test of English as Foreign Language, sudah sangat akrab dengan kehidupan kita di masa sekarang ini. Bahkan singkatan itu seperti sudah menjadi jargon tersendiri untuk menyebut uji kemampuan berbahasa. Lalu sangat banyak bidang pekerjaan yang mengharuskan para pekerjanya memiliki skor kemampuan berbahasa Inggris sekian atau di atas sekian. Tetapi pernahkah Anda mendengar tentang TOEFL? TOEFL bahasa Indonesia karena masih sangat banyak orang Indonesia yang belum pernah mengikuti atau bahkan belum mengetahui tentang UKBI. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Ya, baik. Solusi untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan UKBI di Indonesia atau mancanegara. Di banyak tempat, UKBI telah dimanfaatkan banyak lembaga atau instansi sebagai alat seleksi. Universitas Ahmad Dahlan itu misalnya nih, mensyaratkan mahasiswa S1-nya itu yang mau menulis skripsi harus lulus UKBI minimal madya. Sementara itu UPI, Unpad, Unpad Bandung mensyaratkan lulusannya itu bisa UKBI buat mahasiswanya itu minimal. Tes kemahiran berbahasa semacam UKBI ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan khusus. Misalnya ada seleksi penerimaan mahasiswa baru, seleksi
penerimaan pegawai profesi tertentu, bahkan seleksi penerimaan pegawai sipil atau PNS. Mahasiswa tentu tidak lepas dari tugas-tugas beberapa makalah. Juga menyusun skripsi, tesis, atau disertai pada akhir masa studi nanti, semua itu akan mereka tulis dalam bahasa Indonesia. Karena itu nggak ada salahnya sih kalau UKBI itu, jika UKBI itu juga mereka ikuti pada saat seleksi pegawai, apalagi pegawai pemerintah yang merupakan seorang guru atau dosen yang sehari-harinya pasti menyampaikan materi baik tulisan maupun tulis dalam bahasa Indonesia pada siswa atau mahasiswa. Selanjutnya, simbolannya di sini itu seiring kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia di era global saat ini, peran Indonesia dalam pergaulan antar bangsa juga telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia. Perkembangan bahasa Indonesia tersebut memunculkan masalah yang berkaitan dengan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau disingkat BIPA. Masalah yang sangat mudah diidentifikasi adalah yang bertalian dengan bahan ajar yang digunakan setiap institusi pengajaran BIPA dan bahan evaluasi yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan tentang kemampuan penuturan asing dalam bahasa Indonesia. UKBI ini dikembangkan untuk menjadi tes standar yang dirancang guna mengevaluasi kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik tulis maupun lisan. Dengan UKBI, seseorang dapat mengetahui mutu kemahirannya dalam berbahasa Indonesia tanpa mempertimbangkan di mana dan berapa lama ia telah belajar Indonesia. Namun, keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan UKBI yang memang masih rendah itu berkaitan dengan banyak hal. Di samping itu, mungkin merasa tidak perlu. Ingat, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi yang dituturkan sehari-hari. Masyarakat juga merasa tidak diwajibkan. Masalah yang timbul dalam mengembangkan UKBI ini ada banyak masyarakat yang menganggap bahasa Inggris itu bahasa internasional, sehingga dibutuhkan di banyak perusahaan, dan TOEFL dijadikan standar bagi kesuksesan seseorang dalam karirnya. Padahal sesungguhnya sangat jelas kalau tes kemahiran berbahasa semacam UKBI ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan khususnya. Misalnya kayak seleksi penerimaan mahasiswa baru, seleksi penerimaan pegawai profesi tertentu, bahkan penerimaan pegawai negeri sipil atau PNS. Mahasiswa tentu tidak lepas dari tugas-tugas berupa makalah, skripsi, tesis, dan lain-lainnya. Itu akan mereka tulis dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya 3.2 yaitu saran yang dapat kami sampaikan berdasarkan permasalahan tersebut adalah UKBI sebagai tes standar yang dirancang guna mengevaluasi kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia harus lebih diperkenalkan kepada masyarakat umum agar masalah yang berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan UKBI yang masih rendah dapat minimalisasi. UKBI juga harus diperbaiki kualitasnya karena sebagai tes standarisasi yang dapat mencakup seluruh aspek berbahasa. Tentu harus memiliki uji standar yang layak. Dalam hal ini, peneliti BIPA harus mengembangkan UKBI agar dapat menyaingi TOEFL. Dalam hal lain, UKBI juga dijadikan sebagai sarana mutlak bagi orang asing dalam mengukur kemampuan bahasa Indonesianya. Karena itu, UKBI harus memperhatikan tolak ukur alat uji yang digunakan agar hasil dari tes UKBI memiliki tingkat akurasi yang maksimal. Selanjutnya, berikut sumber-sumber yang kami rangkum dalam membuat presentasi ini. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya. Sudah disajikan oleh
kelompok 12 kalau tidak salah tadi yang menyajikan adalah kelompok 12 ya. Berarti ini kelompok akhir harusnya ya. Tapi kali ini kan mengacak ya, tidak secara urut ya, tapi itu tidak masalah. Yang penting semuanya nanti akan tampil ya. Nah, tentang UKBI ya, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya tentang tes uji kemahiran berbahasa Indonesia ini ya. Nah, jadi memang ini sengaja memang saya untuk dijadikan suatu topik ya, karena masih banyak yang belum mengenal ya nama untuk uji kemahiran berbahasa ini ya. Nah, mudah-mudahan dengan disajikan di sini ya setidaknya Anda bisa tahu namanya itu dulu ya sebelum saya menjelaskan perihal yang lain. Nah, kalau kita lihat di kolom obrolan ini ya atau di chat ini, pertanyaan yang sudah ada ini dari Safan ya. Nah, tentang apa ini? Ingin bertanya apakah UKBI penting untuk seleksi masuk perguruan tinggi ya, sebagai upaya meningkatkan kemahiran. Baik. Dari Yuke, apakah ada standar penilaian UKBI tersendiri bagi penutur bahasa asing yang ingin mempelajari ya? Ya, dari Yuke itu. Lalu dari Azril, mengapa di Australia bahasa Indonesia telah disediakan sebagai satu dari 4 bahasa Asia prioritas? Ya, juga ini pertanyaannya. Kemudian dari Mita, saya ingin bertanya apakah uji kemahiran. Jadi KJ itu bukan kompetensi tapi kemahiran ya. Jadi UKB itu uji kemahiran ya. Jadi bukan uji kompetensi ya. Uji kemahiran. Nah, sama dengan TOEFL ya, Test of English Proficiency itu ya. Jadi bahasa Inggris sebagai kemahiran ya. Jadi dari situ ya. Apakah uji tingkat kemahiran bahasa Indonesia setiap orang memiliki peringkat? Nah, baik. Mampukah UKB bersaing dengan TOEFL? Nah, ini nanti perlu saya berjelaskan juga ini nanti ya. Nah, ada yang ingin saya tidak tahu nih dari kelompok apakah sudah siap ataukah Anda ingin mendiskusikan dulu ya jawaban ya. Ya, saya beri waktu lah ya. Saya memaparkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 12 ya, terkait UKBI ini gitu ya. Nah, memang tadi tidak diungkap tapi itu tidak masalah ya. Jadi saya ceritakan saja bahwa gagasan untuk UKBI ini sebenarnya sudah lama ya, sejak tahun 80 ya. Itu dari sejarah yang saya baca itu sudah muncul bagaimana kita membuat ya, jadi para ahli bahasa itu ya bagaimana supaya bahasa Indonesia ini punya alat uji yang standar gitu ya. Nah, karena mengingat yang belajar bahasa Indonesia kan tidak hanya diajarkan di negara Indonesia, tapi juga diajarkan di negara lain. Nah, mungkin banyak juga mungkin dari Anda yang seperti gini ya budahnya. Kita di Indonesia ini kan juga ada namanya prodi bahasa Indonesia. Ya, jadi ada di kampus-kampus kalau negeri itu biasanya ada ya, entah UI, UGM ya, Pajajaran tuh pasti ada prodi bahasa Indonesia. Kadang kan mungkin ada teman Anda yang kuliah di sana ya, kenapa kamu kok kuliah di prodi bahasa Indonesia ya, sementara kita kan orang Indonesia, kenapa kuliah di jurusan bahasa Indonesia? Nah, bagi yang belum tahu ya, artinya masih menganggap aneh, sebetulnya prodi bahasa yang ada di negara yang memang menggunakan bahasa itu bukan hanya ada di Indonesia. Jadi di Perancis pun ada prodi bahasa Perancis. Karena ketika saya kuliah di UGM Gajah Mada, yang mengajarkan saya itu adalah lulusan dari prodi bahasa Perancis di Perancis gitu ya. Nah, jadi beliau cerita ya, namanya Laurent Volk ya. Laurent itu dibacanya lorong ya, Laurent Volk ya, Monsieur Laurent Volk. Nah, itu cerita kalau dia lulusan dari bahasa Perancis di Perancis. Itu dulu yang perlu tahu dulu ya. Nah, kemudian ya, apakah hanya di negara itu? Tidak ya. Bahkan di Inggris pun pasti ada orang-orang yang studi mengambil program studinya bahasa Inggris walaupun di Inggris gitu ya. Nah, kan kalau dilihat secara sepintas seperti sia-sia ya, seperti sia-sia kok ngapain atau untuk apa kasarnya begitu, lebih formalnya begitu, untuk apa orang Inggris belajar bahasa Inggris misalnya. Toh di Inggris juga semua orang berbicara bahasa yang sama, mulai dari yang bawah ya, ibarat sama dengan di Indonesia ya.
gitu ya. Nah, itu ternyata ya baik itu di Rusia, baik itu di Jerman ya. Nah, baik itu di Belanda, mereka punya program studi bahasa mereka gitu ya. Nah, itu yang harus jadi tahu dulu ya. Jadi itu bukan hanya Indonesia. Nah, alasannya adalah untuk dikirim nanti paling tidak ketika ada mahasiswa yang non bahasa itu ingin belajar bahasa mereka. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Mana kameranya Dasi mau foto, terus tutup pintunya. Ya, nah jadi itu mereka ingin supaya bisa ya. Maksudnya apa namanya? Karena begini, mempelajari bahasa tidak sama dengan bahasa percakapan. Nah, ini beda ya. Nah, jadi ada perbedaan bahasa percakapan dengan bahasa yang diajarkan di kampus, gitu. Nah, kita berharap orang-orang yang mengajarkan bahasa Inggris di Indonesia itu bukan sekadar dia bisa bercakap Inggris. Nah, sebagaimana ketika waktu saya kuliah di jurusan bahasa Rusia dan bahasa Prancis, ya, tidak hanya diajarkan oleh mereka yang bisa bercakap bahasa Rusia atau bahasa Prancis, tapi mereka mengerti kaidah terus budaya-budaya yang ada di negara itu seperti apa gitu ya. Nah, ini yang kita karena apa? Karena ketika orang asing bertanya mengenai kaidah yang belum tentu bisa dijelaskan oleh penutur jati alias native speaker, nah mereka bisa menjawab gitu. Itu yang harus menjadi patokan dulu. Jadi jangan hanya kita diajar orang yang lancar tapi tidak memahami bagaimana kaidah bahasa itu. Nah, setidaknya itu ya. Karena orang asing kan pasti akan mengapa misalnya bahasa Indonesia ada contoh ya, ada ketika membuka itu jadi M. Kalau mencari, kenapa M? Mencari. Kenapa tidak mencari? Ya, terus banyak yang misalnya menyayangi. Mengapa tidak mensayangi? Nah, itu jadi pertanyaan orang asing gitu, ya. Nah, mungkin orang Indonesia tidak akan bertanya itu karena itu bahasa mereka gitu. Jadi orang yang sudah memiliki bahasa, ya, itu tidak sekritis orang yang belum punya bahasa. Nah, ini harus dipahami. Ya, jadi orang asing cenderung lebih kritis dari bahasa Indonesia. Bagaimana kita juga lebih kritis bahasa asing daripada mereka. Ya, jadi orang-orang di Cina yang pandai bahasa Mandarin belum tentu mereka paham kaidah Mandarin gitu. Contohnya orang-orang yang di Prancis bisa berbicara Prancis, mereka pun belum tentu memahami bagaimana kaidah Prancis gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami karena bahasa sebagai ilmu tidak sama dengan bahasa sebagai obrolan. Nah, ini ada perbedaan. Makanya ada namanya linguistik, ya ilmu bahasa gitu. Nah, tetapi memang berbeda ya ketika kita ngobrol atau berbincang-bincang ya dengan bahasa yang saya katakan tadi. Ini yang sedikit banyak paling tidak sebagai pembuka dulu ya biar Anda tahu bahwa bahasa PBB ya. Jadi ini sebelum dijawab oleh kelompok ya, bahasa PBB itu kan 6, ada Arab ya. Anda ini pernah saya tulis ya, mungkin Anda lupa ya, mudah-mudahan ada yang ingat juga namanya MISPAR ya. Ini sering saya ulang ya, MISPAR. MISPAR itu Mandarin, Inggris, Spanyol, Perancis, Arab dan Rusia. Itu namanya MISPAR ya, Mandarin, Inggris, Spanyol, Perancis, Arab dan Rusia. Ya, nah sebetulnya kan bukan hanya Inggris, tapi ada 6. Nah, 6 bahasa ini pasti punya prodi. Jadi di Spanyol ada orang Spanyol belajar bahasa Spanyol. Di Rusia juga begitu. Ya, karena ketika saya studi bahasa ini pun ya saya juga sempat diajar oleh mereka yang studi ya bahasa Rusia di Rusia gitu ya. Jadi ketika ditanya kaidah ini dalam bahasa Rusia, mereka bisa memaparkan atau menjelaskan yang belum tentu orang Rusia juga tahu begitu ya. Nah, ini fungsinya ya. Makanya ketika orang ada pengiriman pengiriman penutur bahasa Indonesia ke luar negeri, nah itu bukan hanya native atau penutur jati yang dia hanya mampu ngobrol, ya, tapi juga dia bisa memahami kaidah keilmuan bahasa Indonesia. Itu. Makanya saya berharap orang-orang Inggris yang mengajar bahasa Indonesia di sini bukan hanya pandai obrol-obrol ya, tetapi mereka tidak memahami kaidahnya juga gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya kaidah bahasa Inggris yang tepat gitu ya secara linguistik ya. Karena memang kalau kita lihat ya mungkin secara kasat mata banyak juga bahasa Inggris yang dipasang ini saya juga belum tentu percaya itu benar semuanya kalau ditanya oleh linguis ya, ahli bahasa Inggris gitu. Karena menurut ahli bahasa begini, ternyata yang terpampang begini. Jadi apa bahasa Inggris yang ada kita lihat di Jakarta ini itu saya belum tentu yakin itu semuanya benar tertulis.
ya. Ya walaupun itu semuanya seperti ada gosen, gobok itu kalau dikaidahkan benar apa tidak, saya sering bertanya itu. Ya gosen, ini mentang-mentang gue semuanya serba go, apakah itu benar gitu? Terkadang saya pribadi ya, yang mengingat bahasa itu seperti bahasa Indonesia juga ya, kan ada orang main pasang seperti ini, tapi mungkin ketika dikembalikan kaidah belum tentu seperti itu gitu ya kan. Nah ini diantaranya sih sebenarnya ya. Tapi kalau sudah jadi merek ataupun sudah merek kan bahasa Belanda, brand ya dalam bahasa Inggris, nah itu sudah dianggap benar oleh orang ya, padahal belum tentu yang terlihat di sekitaran Jakarta ini bahasa Inggrisnya itu benar gitu ya kan, kalau kita kembali ke linguis atau ahli bahasa Inggris. Nah itu selalu saya berpedoman begitu ya, bagaimana ya latar belakang bahasa begitu. Karena ketika dijelaskan oleh orang-orang bahasa, oh sepertinya begini loh, harusnya seperti ini. Itu diantaranya. Nah itu ada di uji bahasa. Jadi kalau tidak dipelajari oleh native speaker atau penutur jati, nah dia juga tidak tahu gitu kalau tidak dipelajari gitu ya. Nah itu paling tidak untuk stimulus ya untuk menjawab nanti kelompok 12 ya kelompok 12 untuk menjawab pertanyaan dari yang ada ini ya. Nah baik, saya persilakan untuk kelompok 12 mencoba menjawab. Jangan pernah berpikir harus bisa memuaskan jawaban Tuti ya. Yang penting Anda jawab dulu ya, itu saja ya. Berani menjawab atau menanggapi itu sudah jauh lebih baik ya. Nah silakan ya untuk kelompok 12 nih, dari Safan, dari Yuke, Azril, Mita, Reka, dan Nabila. Nah, ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Nah silakan itu. Ada 7 pertanyaan ya dari 7 penanya. Ya. Yang pertama saya ingin menjawab pertanyaan Safan Rekorabes. Nah, apakah UKBI itu penting untuk seleksi masuk perguruan tinggi sebagai meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia? Nah, uji kemahiran berbahasa Indonesia itu yang ditunjukkan bagi kalangan profesional. Agar siswa peningkatannya itu sebatas standar kemahiran tanpa ada usaha untuk mengintegrasikan manfaat UKBI untuk seleksi masuk instansi tertentu ataupun perguruan tinggi yang masih belum menjadi prioritas. Nah, seleksi perguruan dan seleksi perguruan tinggi itu belum memanfaatkan UKBI sebagai salah satu syaratnya. Nah, sedangkan uji kemahiran berbahasa lainnya telah dimanfaatkan. Nah, seleksi perguruan tinggi itu melibatkan calon mahasiswa dari seluruh penjuru negeri dengan kemahiran berbahasa yang berbeda-beda dan kekayaan bahasa lokalnya. Itu pemanfaatan UKBI untuk seleksi masuk perguruan tinggi itu diperlukan sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan kemahiran berbahasa dan cara mahasiswa tersebut agar terjadi keselarasan dalam penggunaan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Dan menimbang mengenai diperlukan standar kemahiran berbahasa Indonesia. Seperti itu. Ya, baik ya. Dari ini tadi jawab Riaz ya, Riaz. Betul ya, Riaz Fadli ya. Nah, jadi menurut Riaz Fadli belum dimanfaatkan. Nah, ya, jadi ini saya tambahkan sebetulnya kalau dicari dari sumber sudah ada yang mulai. Sudah ada yang mulai untuk menggunakan UKBI sebagai tes standar gitu ya. Nah, nanti bisa dicari tuh ya Riaz ya. Nah, kalau memang tidak nanti saya sebutkan. Nah, itu yang pertama sudah ada perguruan tinggi yang mulai memanfaatkan. Yang kedua ada yang saya pernah baca ini ya, mengapa rata-rata ya orang Korea itu bisa berbahasa Indonesia ketika dia mencari di sini ya pekerjaan lah ya. Ternyata Korea sendiri ya, di Korea itu ya, jadi ketika akan ke Indonesia ya itu mereka sudah ada lembaga mensertifikasi. Jadi untuk orang Korea yang ke Indonesia itu bisa bahasa Indonesia itu sudah ada di Korea sendiri, usaha untuk membuat mereka bisa bicara bahasa Indonesia. Tuh yang pernah ada juga itu di artikel tentang usaha orang Korea, maksudnya supaya mereka bisa berkomunikasi dengan orang Indonesia. Jadi rata-rata orang Korea yang ke Indonesia itu bisa berbicara bahasa Indonesia. Dan saya juga punya mahasiswa dari Korea dan sempat saya punya 3 orang. Nah, ketika akan masuk BIPA ya, mereka tingkat awal itu ternyata sudah ya saya katakan bagus belum ya, tetapi sudah bisa mengucapkan kata Indonesia dan percakapan sederhana mereka bisa bisa memahami. Nah ini ya, ini yang saya pernah mendidik mengajarkan bahasa Indonesia 3 orang ya, dari Korea ya, 3
3 orang itu awal saya mengajar BIPA gitu. Nah, dalam perkembangan berikutnya cukup cepat juga ya mereka mempelajari bahasa Indonesia itu ya. Jadi sebenarnya sudah ada nih ya kampus yang mulai memanfaatkan ya, tapi memang baru sedikit jumlahnya ya. Nanti bisa dicari nih ya, bisa dicari kampus mana gitu ya. Silahkan dicari dulu ya. Nah, terus pertanyaan berikut nih dari Yuke, dari Azri, siapa yang mau jawab nih dari kelompok 12? Terus Mita Saya dan mau menjawab, Pak. Ya, silakan. Saya mau menjawab pertanyaan Dari Awati dan ya. karena pertanyaannya mirip-mirip Ya. aja, jadi saya Ya. jawabnya Baik, dari siapa pertanyaan dari siapa tadi yang mirip-mirip dari Yuke sama Yuke? Mita. Oh ya, baik. Yuke dan Mita, silakan. Nah, Jadi pertanyaannya, apakah uji tingkat kemahiran berbahasa Indonesia memiliki peringkat? Jawabannya tentu ada ya. Hasil UKBI peserta uji dipetakan ke dalam 7 peringkat, yaitu ya. ke-7 peringkat itu disebut isu unggul managitas, yaitu istimewa, Ya. sangat unggul, madya, Ya. semenjana, marginal, dan terbatas. Ya, bagus itu. Betul, ada peringkatnya. Ya, betul. Dan Terus kita dapat skor-skornya ya. ya, Ya. skornya. Istimewa itu skornya 725 sampai 800, sangat unggul 641 sampai 724, unggul 578 sampai 640, madya 482 sampai 577, semenjana 405 sampai 481, marginal 326 sampai 404, dan terbatas 251 sampai 325. Ya. Dan untuk orang Indonesia sendiri memiliki minimal itu di tingkat unggul, Ya. dan untuk warga negara asing minimal di tingkat madya. Sekian. Ya, baik ya. Jadi itu. Nah, ada peringkatnya, betul ya. Jadi ini pertanyaan yang jawab Muhammad Fikri ya. Menjawab Yuke dan Betul, Mita. Ya, baik, menjawab Yuke, dan memang pertanyaannya ini senada ya, memilih tentang peringkat. Nah, sebagaimana uji bahasa yang lain itu kan juga ada peringkat gitu ya. Nah, satu indikator yang harus Anda pahami, semakin tinggi peringkat itu yang dijadikan indikator ataupun capaian indikator itu apa? Indikator itu akademik maksudnya. Jadi ketika seseorang mendapatkan peringkat kalau dalam bahasa Indonesia tadi sangat unggul bahkan istimewa, berarti ketika membaca buku-buku yang berkaitan akademik dalam bahasa Indonesia dia dapat dikatakan tidak terkendala gitu ya. Nah, sama dengan ada tes bahasa asing tadi, diantaranya Inggris. Kalau skor Anda semakin tinggi, berarti ketika Anda membaca buku yang sifatnya akademis itu ya itu tadi dilihat ya, kalau semakin tinggi dan skor Anda bisa mencapai yang mendekati sempurna, ya berarti nyaris tidak terkendala juga gitu. Jadi patokannya itu ya, dari sisi akademis ya, itu membaca karya-karya ilmiah gitu ya. Itu ya. Nah, sudah dijawab, bagus ya. Berikutnya yang masih ada pertanyaan 3 lagi, Nabila, Reka, dan Azril ya. Azril ya. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Azril Aslamurullah. Yang pertanyaan mengapa ya Audi ya, silakan. Iya Pak. Pak dia saya lihat bahasa Indonesia telah diangkat sebagai salah satu dari 4 bahasa Asia prioritas. Sebelumnya 4 bahasa Asia prioritas di Australia itu ada Cina, kemudian Jepang, Indonesia, lalu bahasa Inggris. Lalu di antara 4 bahasa itu, bahasa Indonesia direkomendasikan menjadi bahasa Asia pertama di Australia. Yang sangat menarik dari pengangkatan itu adalah dari segi kuantitas pembelajaran maupun kualitas pembelajaran bahasa itu sendiri. Lalu menurut pada tahun 2006, siswa sekolah menengah yang mempelajari bahasa Indonesia di Australia itu mencapai 40.000 orang. Dan di antara siswa itu harus ada 2.000 siswa yang mencapai tingkat kemampuan yang disebut kemahiran vokasional atau fungsional preferensi. Seperti yang dikutip oleh Pick 1995, lalu oleh Calvin Root telah mengembangkan skala yang sangat menarik dalam hubungan dengan pemeringkatan kemahiran berbahasa Indonesia itu sendiri. Itu Pak jawabannya. Sekian. Ya, bagus ya. Nih ya, jadi ya untuk pertanyaan Azril ya. Jadi alasannya ya karena memang kalau secara geografis memang letak memang tetangga lah, Indonesia itu sebenarnya tetangga gitu ya. Yang tadi dipandang dari jumlah penutur
itu juga benar memang ya. Dan di video yang saya punya itu ada beberapa pengajar bahasa Indonesia emang orang Australia gitu ya, pengajar bahasa Indonesia emang orang Australia ya. Jadi beliau itu memang sehari-harinya di prodi bahasa Indonesia gitu ya. Baik, jadi bisa jadi mata kuliah pilihan dan memang di situ ada prodinya. Nah, kalau di sekolah bisa menjadi mata pelajaran wajib atau mata pelajaran pilihan gitu ya. Dan memang kalau di sekolah-sekolah Australia itu bukan hal yang aneh lagi ya. Maksudnya kalau ada anak SD tahu bahasa Indonesia itu bukan hal yang aneh ya gitu, karena memang itu diajarkan di sekolah mereka gitu. Jadi ya bagus juga jawaban yang sudah disajikan tadi ya untuk Azril gitu ya, pertanyaan Azril. Nah, baik, dari yang bertanya ini apakah sudah cukup ya atau ada yang disampaikan? Karena masih ada 2 lagi nih ya, dari Mita dan Nabila ya, dan Reka ya kalau tidak salah ya. Nah, bagaimana? Yang bertanya sudah terjawab ya dari apa yang sudah dikatakan oleh kelompok 12. Sudah cukup ya. Nah, berikutnya silakan dijawab saja langsung ini pertanyaan yang belum dari mana ini, Nabila, Reka ya. Iya, saya ingin jawab pertanyaan Reka, Pak. Ya, silakan. Ya. Nah, ini dengan siapa? Saya dengan Nabila. Oh ya, silakan. Ya, pertanyaan Reka ya. Pertanyaannya Reka, mampukah UKBI bersaing dengan TOEFL? Dalam kancah internasional, Indonesia memiliki posisi tawar yang cukup tinggi, mengingat negara Indonesia merupakan destinasi investasi, wisata, dan industri. Posisi tawar tersebut berimplikasi pada penggunaan bahasa Indonesia oleh penutur asing, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Berkembangnya lembaga penyelenggara BIPA di dalam negeri dan 64 negara tersebut menunjukkan penyetaraan bahasa Indonesia agar sejajar dengan bahasa-bahasa besar di dunia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI, yang dimana UKBI sendiri memiliki fungsi yang amat strategis, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia serta penggunaan dan pengajaran dalam dan luar negeri, tetapi juga untuk memupuk sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasanya. Sejumlah beasiswa dalam negeri pun seperti Dikti atau Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia kini mewajibkan para kandidat penerima beasiswa agar memiliki sertifikat UKBI semacam TOEFL atau IELTS. Memang belum banyak yang tahu soal UKBI ini, namun pemerintah sudah cukup bijak dengan membuat peraturan seperti itu. Karena dengan begitu, sedikit demi sedikit kita dapat mengenalkan bahasa kita ke mancanegara dan juga menjadikannya bahasa internasional seperti bahasa Inggris, Prancis, mengingat jumlah penutur bahasa Indonesia yang cukup banyak. Ya, bagus nih ya. Anda sudah menyinggung bahasa yang lain selain Inggris ya, yaitu Inggris pada Prancis gitu ya. Nah, baik itu. Nah, bagaimana? Sudah terjawab dari apa yang sudah oleh Gabriela tadi ya, sudah memberikan jawaban ya untuk pertanyaan dari Reka ya. Apakah bisa bersaing dengan TOEFL? Bagaimana? Sudah Reka ya? Ya, baik. Nah, baik ya. Nah, sekarang yang terakhir nih dari Nabila. Manfaat tes UKBI. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari ya. Menjawab pertanyaannya Nabila atas Widodo. Ya, jadi pertanyaannya itu ada silakan. Manfaat dari tes UKBI apa aja selain untuk mengukur kemahiran bahasa Indonesia WNA yang sedang mengikuti program BIPA. Jadi selain itu manfaatnya itu adalah menjadi syarat pendamping kelulusan mahasiswa pada jenjang S1, S2, dan S3. Selain itu juga sebagai syarat untuk menempati posisi tertentu di sebuah institusi, misalnya seperti di bank dan kantor berita. Dan yang ketiga itu sebagai syarat kelulusan dalam ujian seleksi CPNS, Pak. Ya, seleksi CPNS. Baik ya. Bagus, sudah dijawab nih ya. Oleh Rafael ya tadi yang jawab ya. Ya, bagaimana Pak? Nabila? Ya, Nabila sudah terjawab dari apa yang diberikan oleh Rafael tentang manfaat ya tes UKBI. Nah, bagaimana sudah ya? Nah, ya, baik sudah baik ya. Nah, jadi gini ya, sebagai ulasan terakhir nih tentang UKBI ya. Uji kemahiran berbahasa Indonesia. Memang itu belum banyak yang tahu ya, termasuk orang Indonesia sendiri. Tetapi ada hal yang perlu Anda ketahui juga. Tadi sejak awal sampai pembahasan selesai ini, terutama untuk UKBI, Anda hanya membahas satu, yaitu TOEFL. Padahal tes bahasa itu bukan hanya TOEFL,
ya. Nah, ini yang harus Anda tahu ya. Tes bahasa yang tadi sempat disinggung ya oleh Gabriela tadi disebut ada kata Perancis ya kan, termasuk Mandarin. Nah, ini ada tesnya gitu. Sayangnya banyak dari kita tidak tahu. Nah, kalau Indonesia tidak membuat tes bahasa, berarti ketinggalan zaman. Contoh, bahasa Perancis ada namanya FLE, Français Langue Étrangère ya. Nah, di situ ada tes de connaissance du français, TCF. Nah, bisa diikuti oleh mereka yang mau studi ke sana atau sebagai tes seperti kompetensi ya atau kemahiran ya. Nah, belum lagi yang ikut kursus ada DELF, ada DALF ya. Nah, ini sama dengan kalau Indonesia ada A1, A2. Sebenarnya kurikulum BIPA itu mengacu ke CEFR, Common European Framework Reference of Languages itu ya sebetulnya ya. Yang awalnya itu dari Prancis, kemudian diadopsi oleh Inggris. Nah, sekarang kita ikut juga yang CEFR yang dari Inggris yang awalnya dari Prancis itu gitu ya. Nah, itu jadi Prancis punya ya, ada yang disebut dengan Français Langue Étrangère. Nah, kemudian ada Rusia, TRKI, tes Ruskamu Yeziku Tak Inastranamu, atau dalam bahasa Inggris tes Russian Foreign Language, TOEFL ya, atau dalam bahasa Rusianya TRKI ya. Nah, itu juga dipakai atau digunakan untuk ya orang asing terutama ya yang ingin bekerja atau studi di Rusia. Nah, ya. Nah, itu juga tes kemahiran juga sebetulnya ya, ada tes untuk Rusia. Nah, yang Spanyol pun ada, sebetulnya saya lupa namanya, tapi ada Spanyol, tes bahasa standar Spanyol ada. Yang Mandarin HSK, hanya sweeping kausi. Ya, itu tes standar bahasa Mandarin. Sebetulnya ada, mungkin ya model lainnya juga mungkin bisa jadi ada gitu ya. Nah, jadi itu yang baru disebutkan beberapa, belum yang Jerman, belum yang Jepang. Itu mereka punya itu tes standar bahasa. Nah, hanya tadi saya katakan orang hanya mengenal satu, yaitu TOEFL. Nah, sebetulnya kalau bersaing dengan TOEFL tentu ini bukan perkara mudah, karena TOEFL itu ya kalau katakan dalam tanda petik pasaran. Anda bisa tes TOEFL di Jerman, Anda bisa tes TOEFL di Cina, tapi Anda tidak bisa tes bahasa Jerman di sembarang tempat. Maksudnya, misalnya Anda ke Cina, saya mau tes Jerman, belum tentu ada. Tapi kalau TOEFL saya yakin ada di mana-mana. Ya, jadi dalam tanda petik TOEFL ini semacam pasaran. Tapi tes bahasa seperti Indonesia, Rusia, ya Perancis, ya ini tidak seperti TOEFL. Nah, ini ya, karena bahasa selain Inggris itu kan tidak diwajibkan gitu. Sehingga untuk mendapatkan tes bahasa yang saya sebutkan ini itu perlu tempat khusus, minimal kedutaan atau pusat kebudayaan atau penyelenggaraan kursus di negara itu yang memang menyelenggarakan ya, jadi bisa dimintakan. Misalnya tes saya orang Cina belajar bahasa Perancis di Cina, nah terus dia mau tes, nah tentu kan ada permintaan. Tapi kalau mungkin bahasa Inggris banyak, misalnya seperti itu loh ya. Jadi sekali lagi TOEFL itu didapatkan dimanapun gitu ya. Nah, jadi kalau Indonesia tidak punya UKBI, ya berarti ketinggalan zaman. Tentu satu. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa yang besar karena masuk 10 besar bahasa dunia. Nah, dan termasuk ya saya katakan kandidat sebetulnya calon sebagai bahasa PBB kalau dilihat dari jumlah penutur itu. Nah, maka sudah sepantasnya Indonesia punya tes bahasa asing ya. Nah, hanya yang jadi permasalahan tadi apakah UKB ini hanya cocok untuk orang asing atau hanya orang Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan juga yang perlu Anda ketahui, tes bahasa Inggris ketika diteskan ke orang Inggris itu tidak ada jaminan sempurna. Sebagaimana tes bahasa Indonesia diteskan ke orang Indonesia. Ya, mengapa Pak? Tes bahasa Perancis misalnya, terus diteskan ke orang Perancis 100 tidak Pak? Ya tidak. Ya, tidak ada jaminan orang Perancis mengerjakan bahasa Perancis dalam tes pasti 100, tidak ada jaminan. Ya, nah, alasannya ya sekarang kita orang Indonesia coba nanti ada tes UKBI, Anda akan merasakan satu suasana tes, ya kan? Nah itu kan, wah ini dapat berapa? Anda kadang udah kira-kira bisa nggak? Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika listening atau menyimak, Anda menyimaknya penuh tidak? Ya, pemikiran itu ada di pendengaran itu tidak ketika menyimak, atau Anda berpikir yang lain-lain. Nah, sedetik 2 detik Anda luput itu kadang bisa kacau. Itu dari menyimak, ya. Itu dari kaidah penggunaan bahasa. Nah, belum membaca. Membaca ada yang tersirat, ada yang tersurat. Tidak mudah, ya. Dan memang bagus juga dibedakan. Jadi walaupun TOEFL itu tes of English Foreign Language sebagai bahasa asing, itu tidak jaminan memang orang Inggris juga tes pasti 100. Tapi kalau ada tes yang lebih sulit lagi, untuk orang Inggris itu lebih bagus. Gitu. Nah, jadi karena saya jadi pertanyaan, apakah orang Inggris yang mau bekerja di Inggris juga dites bahasanya? Gitu. Karena ketika dites belum tentu dia mendapatkan nilai sempurna, ya. Ya seperti orang Indonesia saja sama, bisa juga semenjana,
ya bahkan mungkin juga ya dalam kaidah-kaidah tertentu gitu ya. Mungkin ya dia obrolan hebat, tapi ketika dalam kaidah keilmuan akademik ya itu belum tentu. Ya, ini yang saya katakan tadi ya. Jadi tes bahasa itu acuannya ke akademik ranahnya, lebih ke akademik gitu ya. Nah, jadi suasana tes itu begitu pengaruh ya. Nah, itu pengaruh. Jadi dari listening tadi menyimak ya, terus nanti membaca ada yang tersurat, ada yang tersirat, karena itu dibatasi waktu gitu ya. Nah, jadi ketika Anda merasakan tes bahasa Indonesia, nah itu pun dirasakan oleh orang Inggris yang tes bahasa Inggrisnya. Nah, begitu pun dirasakan oleh orang Prancis yang tes bahasa Prancisnya, sama gitu ya kan. Nah, jadi Anda boleh cek perkataan saya itu ya. Apakah Anda orang Prancis ya? Pasti 100 nggak? Tidak ada jaminan. Ya, memang yang jamin itu yang buat soal itu pasti 100 gitu ya, karena dia tahu persis ya. Tapi selama dia tidak membuat soal itu, tidak ada jaminan ya. Karena apa? Itu tadi ada yang kaidah, ya, ada yang segala macam lah ya. Nah, ini sebagai masukan juga pada Anda bahwa tes bahasa asing bukan hanya TOEFL. Ya, jadi kalau Anda mau cari silakan ya. Sebenarnya saya punya, tapi karena waktu terbatas ya. Nanti ketika ada kuliah tambahan nanti saya bisa berikan. Nah, itu tadi ya Anda bisa cari tes bahasa Arab ya standar ya, tes bahasa Jerman standar, bahasa Cina atau Mandarin standar ya, terus bahasa Rusia standar, itu ada semua gitu. Jadi bukan hanya TOEFL gitu ya. Nah, termasuk bahasa Italia juga pasti punya ya, tes standar bahasa Italia gitu ya. Nah, bahasa-bahasa Eropa yang sudah ya seperti Jerman walaupun tidak sebanyak penutur Indonesia pasti dia ada gitu ya, tes standarnya gitu ya, supaya orang yang mau tinggal atau bekerja di sana bisa menggunakan. Nah, sekarang kembali lagi bagaimana supaya di dalam negeri maksimal ya, diwajibkan. Sebagaimana ya kalau tidak diwajibkan orang Prancis tes bahasa Prancis, mungkin orang Prancis juga menganggap ya ini kan bahasa saya ya kan. Nah, sama dengan orang Inggris terus tes bahasa Inggris, ngapain tes lagi karena saya ngomong Inggris ibaratnya. Tapi kalau pemerintah mengatakan semua warga Inggris wajib tes bahasa Inggris, nah itu harus mau tidak mau orang Inggris juga tes gitu ya, sebagaimana orang Indonesia termasuk orang Prancis misalnya begitu ya. Kalau tidak ada kewajiban ya tidak mau ya, karena sudah merasa bisa ya. Nah, orang yang sudah biasa bercakap itu sudah merasa bisa, tapi itu juga bukan hal yang salah gitu. Nah, supaya mengetahui kebisaannya dites gitu ya. Nah, itu tadi ya. Jadi ini paling tidak memberikan Anda sebuah tadi gambaran mengenai tes bahasa gitu ya. Pentingnya tes bahasa untuk standarisasi gitu ya. Nah, kembali lagi ya. Jadi ini sudah saya rasa karena sudah waktu juga dan ya sudah dijawab oleh kelompok gitu ya, dan saya hanya menambahkan ya dari apa yang tadi mungkin belum terjawab gitu ya, atau mungkin belum disinggung walaupun tadi sudah sempat dikatakan ya. Saya suka tadi ada yang mengatakan Prancis gitu kan. Nah, jadi itu sudah melihat bahwa ada selain TOEFL gitu ya. Nah, ini pernah ada juga pembahasan di kelompok semester berapa itu ya. Jadi dia menyebutkan tes bahasa Prancis ini, wah saya berarti tahu dia gitu, tes Jepang namanya ini ya. Ini berarti udah mengerti gitu ya, bahwa tes bahasa asing tidak selalu adalah TOEFL gitu ya, tapi banyak ya, setiap bahasa yang mapan itu pasti akan memiliki tes standar gitu ya. Nah, baik ya, jadi itu ya yang bisa saya sampaikan untuk menambah jawaban dari kelompok 12.